Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nurna. Apa kabarnya nih hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah saya sehat hari ini Bu Nurna. Alhamdulillah kelihatan seperti ceria ya. Wah, terima kasih nih Bu Sri mau datang ke sini setelah kemarin Bu Sri chat saya ya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Oke Bu Sri, kebetulan ini kita punya waktu yang singkat nih Bu Sri. Sebetulnya apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Iya Bu Nurna, saya rada sedikit galau nih setelah ulangan yang pertama. Materinya penjumlahan dengan menyimpan ya Bu Nurna. Setelah saya periksa hasil ulangan kok ada anak mungkin sekitar sepertiganya dari si kelas kok nilainya masih di bawah KKM. Itu sih yang menjadi pikiran saya. Oh, seperti itu ya. Bu Sri bilang barusan bahwa kelasnya Bu Sri, para siswanya itu sepertiganya nilainya masih di bawah KKM. Seperti Iya, itu, Ibu. nilai matematika. Oh, apakah Ibu sudah menelusuri kira-kira penyebabnya kenapa bisa begitu, Bu? Iya Bu, saya ada dua kemungkinan ya sepertinya. Bisa jadi anak-anak itu memang belum paham sama dari dasarnya. Bisa juga mereka Hmm, masih keliru di urutan mengerjakannya. Itu sih dua hal yang saya identifikasi dari anak-anak yang hmm. nilainya di bawah KKM. Oh, seperti itu. Kalau Bu Sri sendiri merasa kondisi ideal apa nih, Bu, yang yang Ibu harapkan? Ya tentu saja Bu Durna inginnya mah semuanya atau di atas KKM nilai anak-anak teh. Mhm. Ya, artinya berarti kalau di atas KKM, mereka itu bisa memahami penjumlahan yang Bu Sri maksud tadi? Iya, begitu. Jadi ketika dikasih soal, mau itu puluhan, mau itu ratusan, kalau sudah paham kan anak-anak enak ya, ini apa paham Mhm. semua. Oh, seperti itu. Oke, baik. Bu Sri, pernah mengajar sekarang kelas 2 ya, Bu Sri, ya? Iya, Tentunya sudah beberapa tahun ini ya, Bu Sri, ya. Pernah tidak, Bu Sri pernah menjalankan sebuah metode yang pernah berhasil dilakukan, kira-kira apa tuh? iya sebelumnya Bu Nurna, saya itu kan berangkat dari yang kasus yang sama sekali tidak bisa penjumlahan. Biasanya sedikit sih jumlah anaknya yang sama sekali tidak bisa penjumlahan. Nah, mereka Mhm. biasanya diberi waktu khusus untuk belajar sama saya berdua. Seperti itu, oke. Nah, untuk metode itu metode yang pernah berhasil dilakukan ya, Bu Sri, ya? Iya, itu lumayan cepat sih dengan metode seperti itu. Untuk rating keberhasilan dari 1 sampai 10 biasanya berhasilnya berapa berapa tuh ratingnya dengan melakukan metode itu? Mungkin sekitar 10. 9 ya, berarti udah cukup baik ya 9 ya, Bu, ya. Iya. Nah, sekarang mengenai permasalahan yang Bu Sri ungkapkan tadi, mengenai sepertiganya siswa yang nilai di bawah KKM ya, rencana apa nih yang sebenarnya akan dilakukan oleh Bu Sri dan bagaimana langkah yang akan Bu Sri lakukan? Iya rencananya sih saya akan melakukan hal yang sama di tahun ini juga. Saya Hmm. ingin apa ya mengelompokkan dulu siswa mana yang sama sekali belum paham penjumlahan, siswa mana yang sudah paham tapi masih salah di langkahnya. Nanti biasanya saya baru akan melakukan treatment yang pas untuk mereka sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya begitu, Bu. Oh, seperti itu. Untuk treatment sendiri, treatment yang pas menurut Ibu yang akan Ibu lakukan yang seperti apa, Ibu? Ya, kalau misalkan yang sama saya biasanya eh, memberi latihan soal sesudah jam belajar atau sebelum jam belajar gitu Bu. Kalau misalkan Hmm. yang mereka sudah bisa penjumlahan tapi masih salah menyimpan, biasanya itu saya memberikan PR di rumah untuk dikerjakan bersama orang tuanya.
Seperti itu, oke. Selain 2 hal tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira ada lagi nggak, Bu, hal lain yang akan Ibu lakukan Untuk rencananya? sementara saya akan fokus di sana dulu, Bu, karena itu juga Mhm, lumayan kan ya, Bu, ya, repot karena saya harus mhm. menyiapkan soal ekstra dan waktu ekstra juga. Iya. Menurut Ibu siapa nih kira-kira yang akan bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen nih? Ibu kan akan melakukan itu ya, 2 hal tadi. Nah, kira-kira, menurut Ibu siapa nih, yang bisa Ibu ajak kerja sama supaya Ibu bisa berkomitmen terus-menerus? Iya, terutama kan kita anak itu ada 2 lingkungan ya, di sekolah sama di rumah. Mhm, Kalau di sekolah saya ingin bekerja sama dengan kepala sekolah sama rekan sejawat mungkin. Jadi ketika mhm, saya selesai mengajar, saya tidak diberi dulu tugas lain ke kepala sekolah biar fokus membantu anak-anak ini dulu. Dengan rekan sejawat mhm. juga sama. Saya ingin meminta sebuah ruangan mungkin yang tidak diganggu oleh teman-teman untuk saya bisa memberikan pelajaran tambahan di sekolah. Nah, yang kedua untuk lingkungan di rumahnya, saya ingin sekali atau saya akan ya berkoordinasi dengan orang tuanya langsung sehingga mereka bisa apa ya terus menerus bekerja sama dengan saya untuk kemajuan anak-anaknya sendiri. Oh, seperti itu. Berarti Bu Sri akan melakukan kolaborasi juga dengan teman sejawat dan para orang tua siswa ya, Bu ya, supaya apa yang akan Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik tentunya. Iya. Iya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Sri, apa yang sudah Amin. direncanakan. Amin ya Ya. Allah. Amin ya Allah rabbal alamin ya. Nah nih Bu Sri, apa yang sudah kita bicarakan tadi nih dari awal sampai akhir, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Sri saat ini? Sedikit lega ya Bu ya, meskipun belum melaksanakannya untuk tahun sekarang, tapi sedikit lega setelah ngobrol sama Ibu Nurna, karena saya sudah menjelaskan tentang rencana akan apa ya, kesulitan mungkin ya, kesulitan yang saya alami sekarang. Alhamdulillah, saya senang bisa mendengar cerita Ibu pada hari ini. Semangat Bu Sri. Iya, makasih. Iya, baiklah Bu Sri, karena memang waktunya terbatas ya. Yuk sekarang kita lakukan lagi aktivitas kita masing-masing. Terima Iya. kasih ya Bu Sri, salam dan bahagia. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nurna. Sekarang, Assalamualaikum Bu Nurna. Waalaikumsalam Bu Sri. Lagi apa siang ini Bu Nurna? Biasa nih lagi santai-santai aja, kebetulan lagi istirahat ini sekarang. Iya, kan kemarin Bu Nurna cerita katanya mau ada yang diobrol nih sama Bu Sri. Yuk kita ngobrol sekarang. Iya nih Bu, saya tuh agak sedikit galaunya ada, marahnya ada, keselnya ada kali ya, dikit sih tapi. Ih, kenapa? Iya, ini tuh sekarang tuh baru hari pertama ya masuk sekolah. Tapi begitu ke kelas tuh anak-anak tuh kok pada gak semangat gitu. Jadi ketika saya datang ke kelas itu, mereka tuh nggak semangat, malah pada pegang handphone aja gitu. Harusnya kan pinginnya saya anak-anak itu pada semangat gitu loh, kan hari pertama sekolah. Iya, Gitu. jadi Bu Nurna galau hari Hmm. ini karena anak-anak gak antusias mungkin ya di hari pertamanya Hmm, itu. betul. Berarti tujuan obrolan kita hari ini, kita ingin tahu nih gimana caranya biar anak-anak semangat ya. Iya Bu, mudah-mudahan saya dapat insight apa nih biar anak-anak bisa jadi semangat gitu Bu. Iya, memangnya Bu Nurna banyak anak-anak yang tidak. Iya, anak-anak itu kalau saya lihat sebagian besar Bu, sebagian besar hampir 2/3-nya itu kok kayak yang ya lemes aja gitu, nggak antusias menerima pelajaran pada hari ini. Kalau misalkan kita pakai skala ya, Hmm. 1 sampai 10, berapa level semangat anak-anak di kelas tadi, Bu? Level semangatnya sedikit banget Bu, kayaknya 4 deh, jadi nggak semangat. Iya, jadi vibes-nya negatif ya Bu ya di kelasnya kalau Hmm. misalkannya begitu.